Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Balik lagi sama aku Kevin Ahmad Ilahi, dan pada kesempatan kali ini, pada part kedua ini, itu aku bakal ngejelasin bagaimana caranya untuk mengimprove atau memperbaiki program eh, yang terjadi error pada eh, C++ 6 Builder. Nah, mungkin sebelumnya aku udah nampilin program yang salahnya. Nah, kali ini aku bakal mencoba untuk memperbaiki program tersebut menggunakan AI. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menggunakan ChatGPT. Nah, di sini aku udah melakukan chat menggunakan seperti yang aku bilang tadi, menggunakan prompt yang aku berikan, yang aku tampilkan pada video sebelumnya. Itu aku menggunakan prompt itu. Di sini aku mengcopy atau menyalin semua codingan aku, mulai dari codingan global hingga ke codingan per buttonnya. Nah, di sini kan terjadi kesalahan pada button klik satu. Nah, di sini aku juga uh, uh, mengcopy seluruh buttonnya agar tujuan itu tuh seperti yang aku bilang tadi, terjadi kesalahan pada input modal saya, di mana seharusnya ketika diinputkan modal pada edit satu dan button satu diklik, maka variabel modal akan bertambah dan akan ditampilkan pada listbox satu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, di mana variabel modal berkurang. Tolong perbaiki program saya dan jika memungkinkan, berikan pengembangannya. Nah, di sini aku minta ke dia untuk melakukan pengembangan terhadap program aku. Nah, di sini yang teman-teman aku highlight, oh, aku meminta dia untuk memperbaiki program dan mengembangkan program aku. Dan aku sebut secara jelas itu apa masalahnya. Masalah utamanya apa? Terjadi kesalahan input modal pada edit satu. Nah, dia bakal langsung menganalisis edit satu itu, eh, di mana seharusnya ketika di input modal pada edit satu dan button satu diklik, maka variabel modal akan bertambah dan akan ditampilkan pada list box satu. Nah, di sini kita jelaskan secara spesifik masalah kita tuh apa. Misal teman-teman bikin program untuk kasir, bermasalah tuh di button 7 misalnya. Harusnya button 7 ini akan menampilkan stroke. Tapi setelah saya tekan, stroke yang ditampilkan itu tidak ada. Nah, itu contohnya. Nah, itu teman-teman bisa minta tolong ke dia untuk berikan saya perbaikan terhadap codingan saya, atau buat teman-teman juga bisa nih minta tolong ke dia untuk bikinin codingannya. Tapi ingat, teman-teman juga harus memperhatikan lagi, membaca setiap codingan yang dia berikan. Terkadang apa yang diberikan oleh AI itu belum semuanya benar. Jadi masih ada yang perlu kita perbaiki. Dan untuk lanjutannya, nah di sini aku memberikan seluruh codingan aku ke dia, dan aku minta seperti yang aku sebutkan tadi untuk untuk memperbaiki dan mengembangkan. Nah di sini dia bakal analisis dulu. Kesalahan utama dalam kode Anda adalah pada operasi modal. Gimana? Di sini aku makanya bukan tanda tambah, tapi pakai tanda kurang. Dalam operasi mengurangi. Nah, operasi tersebut mengurangi nilai modal dengan nilai input dari edit satu. Nah, padahal seharusnya nilai modal ditambah dengan input tersebut. Berikut perbaikan serta pengembangan untuk program Anda. Nah, dia bakal ngasih kita perbaikannya dulu. Soalnya aku tadi minta duluan perbaikan kan. Ubah operasi dalam button klik satu dari modal pengurangan menjadi modal penambahan untuk memastikan modal bertambah. Nah, dia langsung memberikan um, seluruh codingannya untuk perbaikannya. Di sini kita dapat lihat yang sebelumnya itu ini kan kurang, dia ganti jadi tambah. Nah, ini mungkin untuk kasus yang simpel. Habis itu dia bakal ngasih tahu pengembangan kodenya. Dia bakal nyaranin. Yang pertama itu validasi input yang lebih kuat. Tambahkan validasi untuk memastikan inputnya hanya angka positif. Nah, di sini dia menyarankan aku untuk nambahin
validasi input biar nanti pas program aku dimasukin tuh bukannya yang pas aku masukin bukan angka positif kayak angka negatif itu bakal error kan. Nah, di sini dia validasi dulu, tambahkan validasi untuk memastikan input hanya angka positif. Habis itu format uang. Nah, di sini dia nyaranin untuk ngembangin lagi. Di aku disaranin untuk pakai format uang. Jadi biar kelihatan jelas modal aku tuh berapa. Nggak perlu kita nggak perlu hitung-hitung lagi kan. Soalnya kan di C++ Builder itu nggak ada format untuk itu, untuk uang dan itu harus berupa fungsi setahu aku. Nah, dan untuk tombol dia juga menambahkan untuk tombol reset. Nah, di sini mungkin nanti aku bakal jelasin. Di sini aku nggak pakai saran dia semuanya. Aku cuma pakai beberapa saran dari dia karena menurut aku apa yang dia saranin ini, apalagi di tombol reset itu mungkin tidak terlalu berguna menurut aku untuk saat ini. Soalnya eh, untuk input itu dia tidak perlu reset karena apa yang sudah diinput itu bakal kepake. Dan habis itu yang keempat itu pesan logika yang lebih informatif. Jadi tampilkan pesan yang lebih informatif ketika modal tidak mencukupi untuk stok salah. Nah, dia pertama dia ngasih ini yang untuk button reset. Di sini dia ngasih button reset itu nge-reset modal jadi nol, semuanya jadi nol semua kembali. Yang ada di listbox di clearin sama yang ada di edit di clearin. Jadi habis itu dia bakal nge-reset programnya. Karena aku nggak butuh, jadi aku nggak pakai ini. Jadi nggak semua saran dari GPT itu bisa dipakai. Cuman kita pilih lagi sendiri apa yang diperlukan. Habis itu validasi dan format rupiah. Nah, teman-teman mungkin dapat belajar juga dari sini. Kalau untuk membuat format rupiah itu seperti ini, menggunakan form float. Nah, habis itu modal. Habis itu dia kemudian penanganan kesalahan. Tambahkan validasi input untuk setiap tombol. Jadi dia bakal nambahin if. Nah, ini try string to integer. Nah, jadi apabila ini tidak valid, maka akan keluar masukkan angka yang valid untuk modal. Jadi setidaknya ini membantu. Nah, aku bingung nih untuk validasi format rupiah serta penanganan kesalahan di coding di mana? Aku tanya, ngodingnya di mana? Dia bakal jawab lagi. Validasi input dan penanganan kesalahan. Nah, untuk sebagian dari input ini di satu ditambahkan validasi untuk memastikan nilai tersebut adalah angka dan positif menggunakan fungsi try string to integer. Nah, dia juga nampilin nih format rupiah tuh di coding di mana? Tanda codingnya tandanya di lokal, bukan di globalnya. Sudah itu contoh validasi di button klik 3 ada. Nah, di sini dia juga menambahkan format rupiahnya di sini sama semuanya. Nah, perlu dia klik teman-teman. Dia kalau di codingan aku, teman-teman bisa lihat di sini itu aku di button 2 itu nambahin setiap akumulasi ya setiap akumulasi itu bakal ditambahin ke listbox. Nah, di sini pada maaf pada button 3 itu bakal ditambahin ke listbox untuk ininya untuk masing-masingnya. Nah, harga stok, pengembalian nilai variabel, box clear. Nah, ini aku ingat dia nggak nambahin ke listbox untuk setiap angkanya itu. Dia hanya ini, dia nggak ditampilkan ke listbox. Oh, mohon maaf, mungkin yang di bawahnya. Aku lupa juga. Cuman di sini kesalahan modal tidak cukup. Nah, ini kan dia perbaiki. Tombol reset aku nggak pakai. Nah, pada button 2, mohon maaf, aku tadi salah. Itu ada di button 2. Button 2 itu nggak ada tambahan untuk ini. Nggak ditampilin sama dia di list box. Jadi aku komen lagi. Pada button 2, Anda melupakan untuk menambahkan variabel jumlah masing-masing stok ke list box-nya. Jadi dia bakal perbaikin. List box 1 clear, box 2 clear. Nah, itu dia lupa untuk menambahkannya. Nah, jadi di PT ini kadang ada yang terlupa mungkin karena kesalahan dari kita dan
kesalahan dari kita berupa salah menginputkan prompt. Nah, tapi teman-teman juga bisa mengingatkan dia kembali kalau ada kekurangan pada program dia. Ini mungkin bisa dilihat. Nah, sesudah aku lihat semuanya, rasanya sudah cukup. Nah, aku minta berikan ke saya codingan secara keseluruhan. Dia bakal bikin seluruh codingan dia yang itu, dan dia akan kasih penjelasan di sini. Nah, nah mungkin kita langsung jalanin program yang dari GPT aja ya. Kan teman-teman udah lihat program aku yang sebelumnya. Jadi ya, sama, kita bakal masukin input modal contoh 1 juta, button satu klik. Nah, dia bakal nambahin saldo modal 1 juta. Habis itu kita bakal coba nih buat masukin angka minus. Minus 3. Masukkan modal minimal 100.000 dengan angka valid. Dan coba kita masukin dengan contoh, ini kan integer. Kita masukin dengan string, padang. Masukkan modal minimal Rp 100.000 dengan angka valid. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau em, apa yang disarankan GPT tadi itu berguna jadinya untuk pengembangannya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita bakal coba untuk ini kita inputkan button 3. Nah, dia bakal nambah total harga stok 200.000. Nah, button 2 kita beli bakal ditampilkan di sini. Dan saldo bakal ngurang. Nah, ini codingan dari GPT yang sebelumnya kurang interaktif, maksudnya kurang kurang menarik. Jadi dia menambahkan untuk lebih menarik lagi dan um, lebih bagus lagi untuk tampilannya. Di sini juga kita bisa lihat kalau kita memasukkan dua, masukkan angka stok yang valid nol atau lebih untuk semua kolom. Nah, itu seperti yang itu. Nah, sini aku coba masukin integer. Nah, dia nggak bakal error. Harusnya kan kalau kita masukin ini, masukin string, dia bakal error karena dia bakal masuk uh, ke variabel integer. Tapi kita masukkan string, dia bakal error. Nah, jadi disitulah guna dari apa yang disampaikan GPT tadi. Nah, ini contoh kayak aku mau liatin fitur satu lagi. Itu, nah, di sini kan harga 20 juta. Yang dari GPT dia improve program aku tuh dengan gini. Nah, apabila saldo kurang, dia bakal menampilkan maaf tuh modal tidak mencukupi. Nah, dia bakal nampilin modal aku sekarang sama total harga stoknya. Nah, itu jauh kan. Setelah ini selesai kita mencet oke, kita bakal kembali ke edit satu untuk menambahkan modal. Nah, kiranya untuk dari GPT ini teman-teman mungkin ini karena aku udah siapin ya. Mungkin aku bakal coba untuk eh, pakai prompt satu lagi. Aku ada dua prompt. Satu prompt untuk ini, satu prompt yang udah aku sediain, satu lagi ini baru aku buat promptnya. Nah, di sini aku bakal copy seluruh promptnya dan aku bakal masukin ke GPT. Mungkin kita pakai ChatGPT yang baru juga ininya. Kita copy dulu. Kita copy. Nah, di sini aku sebut Anda adalah seorang programmer yang sangat ahli dan berpengalaman selama bertahun-tahun. Nah, kita sebut dia tuh berperan sebagai programmer. Habis itu kita minta tolong Anda bantu saya dalam oh maaf, terjadi kesalahan info saya. Nah, tolong Anda bantu saya dalam memperbaiki codingan saya yang berupa form, inputan modal dan pembelian bahan menggunakan bahasa C++. Di sini jelasin, kalau bisa jelasin juga secara detail apa yang kita pakai. Aku dikasih sini pakai C++ Builder 6. Aku jelasin. Serta berikan pengembangan yang dapat diterapkan pada program yang saya buat tersebut dan pastikan tidak adanya error pada program yang Anda berikan. Berikut adalah codingan perlu Anda perbaiki. Baru kita tampilkan codingan ya. Kemudian run. Kita kita tunggu dulu, dia bakal melakukan ini. Nah, sambil menunggu dia melakukan itu. Nah, ini kan teman-teman udah ngeliat yang sudah aku buat menggunakan GPT. Nah, ini sekarang kita bakal praktik yang kosong. Ini ada program yang sama, yang masih error. Aku bakal masukin menggunakan yang ini, yang baru aku minta ke GPT ini menggunakan prompt yang baru. Nih, di sini kan, eh mohon maaf, bisa dilihat di sini teman-teman.
Itu bisa eh, teman-teman lihat untuk ini. Em, ini adalah perbaikan dan pengembangannya. Apa yang perlu diperbaiki? Inisiatif validasi input. Nah, di sini dia nyaranin gunakan tipe data dapur untuk mendukung angka desimal jika diperlukan. Jika diperlukan. Jadi ini nggak wajib dimasukkan. Habis itu tambahkan validasi input untuk menghindari crash saat mengkonversi teks kosong atau karakter numerik. Sama kayak yang sebelumnya, itu dia menambahkan ini untuk string to integer. Try to try string to integer. Nah, kita bakal ke program ya. Di sini. Oke, oke. Di sini nggak ada kan yang disaraninnya. Kita bakal coba untuk include apa yang dia berikan. Mungkin kita dia bakal langsung berikan ini apa yang perubahan itu dan gunanya untuk apa. Di sini oke, mungkin bisa dilihat untuk ininya tidak seperti yang sebelumnya, prom yang sebelumnya. Mungkin aku lebih pro ke prom yang sebelumnya. Nah, ini untuk dia tidak terlalu memberikan penjelasan baik karena prom yang kita suruh itu kurang mungkin menurut dia kurang. Nah, ini dia juga memberikan fungsi bahwa all valid input edit return false return true. Nah, di sini dia memberikan fungsi. Mungkin akan kita coba untuk eh, menyalin apa apa yang diberikan oleh GPT ini ke program kita. Apakah akan berhasil? Nah, di sini kita salin dulu untuk terus ini juga dia rapikan kembali karena mungkin punya saya terlalu panjang, jadi dia rapikan untuk terlalu tele-tele rasanya menurut dia. Jadi dia perpendek. Oke, selanjutnya kita masukkan fungsi yang dia berikan. Itu di sini. Oke, sebentar. Dia memberikan fungsi di sini. Kita ambil dulu fungsinya. Baik, tunggu sebentar. Oke, ini digunakan untuk validasi input integer. Allah, salah. Nah, kemudian kita bakal melakukan salin. Nah, ini untuk tombol modal. Buat yang klik satu, teman-teman bisa langsung salin saja. Tapi teman-teman juga jangan lupa hmm, untuk menganalisisnya kembali. Nah, ini untuk button klik satu, bisa teman-teman langsung copy saja. Nah, oke. Input modal dan lain-lain. Kemudian untuk button 2, ini button 2-nya. Button 2. Kemudian button 2, kita bakal ke button 2-nya dulu. Ini button 2 di bagian bayar. Oke, sudah. Mohon maaf. Nah, kemudian setelah saya sudah semuanya kita. Oh iya, button klik 3-nya kita belum ini ya. Nah, ini untuk button klik 3 ya. Button klik 3. Oke. Sekarang kita bakal coba untuk jalankan. Apakah berhasil? Oh, ternyata enable to open include file system. Body has already button.
Dan ini kita hapus saja. Saya tidak perlu. Di sini, body has already been defined for function post call. Kita bakal coba copy ini, sini, dan tanya mengapa terjadi error tersebut. Nah, karena button 3 tuh katanya ada duplikasi. Benar nggak apa yang dibilangnya? Ada duplikasi. Nah, ini ada tambahan duplikasi untuk button 3. Nah, ini kita bisa lihat. Karena saya tadi ngopinya terlalu double. Nah, kita akan coba jalankan dengan angka yang sama, 1 juta. Modal tersedia 1 juta. Nah, ini karena eh, dia cuman nggak pakai format rupiah kayak yang tadi. Mungkin kita coba untuk pasang negatif. Kita ini negatif. Input harus berupa angka positif. Nah, coba kita pasang yang kita inputkan K. Input harus berupa angka positif. Sama, cuman ini mungkin lebih simple dibuat oleh dia. Kita coba pegang kembali dengan stok. Oke, totalnya harga stok adalah 200.000. Kita coba bayar. Oke, sama. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana untuk menggunakannya. Nah, di sini kita coba menggunakan input yang salah juga. Nah, jadi mungkin serasanya teman-teman dapat mengerti untuk ini. Nah, jadi teman-teman potensi untuk penggunaan AI membantu kita dalam pengkodengan itu sangat berguna karena dari sini teman-teman bisa lihat tadi perbandingannya. Yang satu kan sudah aku kerjakan. Nah, ini aku langsung di depan teman-teman. Aku langsung chat ChatGPT ya dan langsung ditampilkan. Jadi teman-teman bisa lihat eh, langsung lihat itu. Dia juga memberikan salahnya di mana dan penjelasannya. Oke. Mungkin sekian untuk video kali ini sudah terlalu panjang. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.